Kembali lagi dengan saya Nabila Kumalawi Jayanti, perwakilan dari kelompok 11. Dengan tema Audit Talk, kita akan membahas kasus-kasus yang menarik tentunya, pastinya. Nah, untuk tema kali ini tentang wesel bayar dan ekuitas. Dan pastinya ada teman saya yang akan menemani saya pada hari ini. Tidak bosan, tidak juga lain pula, dia juga udah pernah datang di episode 1. Episode berapa ya? Saya lupa. Episode 2, 3 mungkin. Yang dia episode 3. Dan dia kembali lagi untuk membahas kasus-kasus yang lebih menarik lagi. Oke, silakan masuk untuk Mas Wahyu. Panggil aja Mas Wahyu, silakan. Halo. Apa malu sih Mas Wahyu? Mas Wahyu. Oke, ini Mas Wahyu gimana kabarnya sebelumnya? Alhamdulillah kurang sehat. Kurang sehat. Kasian ya, kurang sehatnya apa? Dompet, uang, hati, atau apa? Semuanya. Banyak pusing ya Mas ya, banyak tugas banget. Ini mau PS juga. Oke, ini Mas Wahyu. Tema kali ini tentang wesel bayar sama ekuitas. Nah, saya ada kasus. Yang pertama ada kasus di detiknews.com. Kita dari detiknews.com itu tentang 2 karyawan baru curi wesel bayar 8,2 triliun dari Cina. Nah, untuk yang kasus kedua yaitu seperti biasa, ini juga sering dibahas oleh para dosen audit, yaitu skandal Jiwasraya dan nasib hasil audit. Oke, Mas Wahyu, bisa digambarin nggak sih Mas Wahyu dari 2 kasus tersebut, gambaran besarnya seperti apa? Untuk kasus pertama yaitu 2 karyawan baru salah satu bank besar di Cina kedapatan mencuri wesel senilai 3,9 miliar yuan atau setara dengan 8,2 triliun. Kedua pelaku menggunakan uang hasil pencurian ini untuk meraup keuntungan yang besar di pasar saham. Dilaporkan majalah bisnis ternama Cina, Caixin, yang mengutip sumber yang memahami kasus ini seperti dilansir AFP. 2 pelaku pencurian bekerja di Agricultural Bank of China, Beijing. Mereka mengambil wesel yang disimpan dalam berkas dan kemudian menjualnya. Menurut majalah Caixin, kedua pelaku yang disebut masih muda dan tergolong masih baru di bank tersebut melakukan investasi di pasar saham dengan uang hasil penjualan wesel itu. Mereka berharap meraup keuntungan besar dan mengembalikan dana yang dicuri sebelum ketahuan. Untuk kasus yang kedua, kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya Persero. Untuk seolah semakin menakutkan opini publik bahwa pengelolaan BUMN hanya menjadi ajang penyaluran keuntungan secara membabi buta. Masalah ini yang membelit Jiwasraya merupakan proses akumulasi yang cukup panjang. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Agung Firman Saputra, Jiwasraya sudah bermasalah sejak tahun 2006. Jiwasraya disebut memanipulasi laporan keuangan sejak tahun 2006. Meski mencatat laba, namun laba itu disebut semu karena adanya rekayasa akuntansi. BPK pada saat melakukan pemeriksaan keuangan kala itu lantas memberikan opini disclaimer tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 sama 2007. Dan lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan PT Jiwasraya juga makin melebar, yakni 5,7 triliun pada 2008 dan 6,3 triliun pada 2009. Kondisi keuangan Jiwasraya terus memburuk yang berakhir pada kasus gagal bayarnya polis yang membuat keberobokan itu pun terkuat. Banyak sekali ya kasus-kasus korupsi. Dan kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kepada
pegawai ataupun tempat apa ya, kalau wesel bayar biasanya di ini ya, perbankan biasanya ya itulah kasus-kasus tentang audit, pastinya tentang kasus-kasus yang menjerat tentang korupsi. Nah, Mas Wahyu nih, saya punya pertanyaan nih, apa sih Mas tujuan dari pemeriksaan audit tentang wesel bayar sama akuitas ini? Baik, untuk tujuan yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long term investment. Yang kedua, memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di neraca betul-betul ada dimiliki oleh atas nama klien per tanggal neraca. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Untuk yang ketiga, memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Yang keempat, memeriksa apakah penilaian dari surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, SAK, ETAP, IFRS. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, nih Mas, dari tujuan tersebut kan ya, seperti kasus yang pertama tadi, adanya pencurian uang membawa kabur untuk masalah wesel bayar. Nah, Mas, bagaimana sih Mas audit itu bisa mengidentifikasi atau mencatat ataupun melaporkan lah wesel bayar yang sedang bermasalah atau macet seperti kasus yang pertama tadi? Baik, untuk itu audit mengidentifikasi mencatat laporan keuangan wesel bayar yang bermasalah, macet atau dilakukan dalam melakukan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Untuk yang pertama, mengklasifikasikan wesel bayar berdasarkan tingkat resiko secara seperti lancar, kurang lancar, dan atau tidak lancar. Yang kedua, menghitung nilai wesel bayar yang bermasalah, macet atau diragukan dengan menggunakan metode tertentu seperti nilai nominal, nilai wajar atau nilai realisasi bersih. Yang ketiga, mencatat wesel bayar yang bermasalah, macet dan atau diragukan sebagai penurunan nilai aset atau beban bunga pada laporan keuangan. Yang keempat, melaporkan wesel bayar yang bermasalah, macet atau diragukan sebagai informasi tambahan atau mencatat atas laporan keuangan. Yang kelima, memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan atau menangani wesel bayar yang bermasalah, macet atau diragukan kepada manajemen perusahaan. Oke, berarti hanya klasifikasi, menghitung nilainya, mencatat weselnya, melaporkan dan memberikan rekomendasi ya Mas. Ya. Pastinya. Nah Mas, dari adanya bukti wesel bayar nih, apakah auditor akan turun tangan nih Mas untuk mencari bukti-bukti tersebut? Tentunya, karena auditor dapat turun ke lapangan untuk mencari bukti tentang wesel bayar jika diperlukan. Berarti memang auditor harus benar-benar terjun ya Mas untuk cari bukti tersebut. Karena biasanya di situ kan kalau nggak turun ke lapangan kan nggak dapat buktinya, susah ya. Iya. Karena biasanya oknum-oknum yang memang menyembunyikan bukti-bukti tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Mas, bagaimana sih Mas cara pengaudit nih untuk mengaudit ekuitas suatu perusahaan tersebut? Untuk mengaudit ekuitas perusahaan dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dan ruang untuk audit ekuitas seperti mengevaluasi kewajaran suatu ekuitas, memeriksa transaksi yang mempengaruhi ekuitas atau memastikan kepada terhadap perilaku yang berlaku. Yang kedua, melakukan penilaian risiko audit ekuitas seperti menilai kemungkinan dan dampak dari kesalahan, penipuan atau ketidakpatuhan dalam laporan ekuitas. Yang ketiga, menyusun program audit ekuitas, yaitu rencana kerja yang berisi prosedur audit yang telah dilakukan, sumber data yang akan digunakan, dan kriteria audit yang akan diterapkan.
Yang keempat, melaksanakan prosedur audit ekuitas, yaitu melakukan pengujian substantif dan analitis terhadap saldo dan transaksi ekuitas, seperti mengonfirmasi jumlah saham yang dikeluarkan dan disetorkan, penelusuran perubahan modal saham, atau menghitung dividen yang dibayarkan. Untuk yang kelima, menyimpulkan hasil audit ekuitas, yaitu mengevaluasi atau melakukan audit dan menentukan dampaknya terhadap opini audit. Jika ada penyimpangan atau ketidaksesuaian yang signifikan, auditor harus mengkomunikasikan dengan manajemen perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Untuk yang terakhir, menyusun laporan audit ekuitas, yaitu dokumen yang berisi ringkasan proses dan hasil audit ekuitas, termasuk opini audit, temuan audit, rekomendasi audit, dan tanggapan manajemen. Jawaban dari cara pengauditan mengaudit ekuitas suatu perusahaan ya Mas. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, ini selalu saya tanyakan kepada rekan-rekan saya yang menemani saya pastinya. Harapan atau keinginan Mas tentang adanya kasus-kasus seperti ini. Baik, untuk harapan saya terhadap kasus-kasus tersebut, semoga seluruh kasus yang ada di Indonesia, terutama kasus korupsi, agar tidak terjadi lagi atau tidak terulangi lagi, karena sering kita dengar di berita karena banyaknya munculnya kasus-kasus korupsi terus menerus, dan biasanya terjerat kasus tersebut malah oknum yang ada di pemerintahan. Nih bagi para pemerintah disorot langsung nih. Tapi saya berharap kasusnya makin banyak Mas. Biar videonya makin panjang ini nanti kalau kita bahas kasus ya. Oke, itu tadi pertanyaan saya sudah dijawab semuanya sama Mas Wahyu. Jadi mungkin ada kalian yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, bisa aja langsung komen. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe, ikuti kami terus untuk membahas kasus-kasus yang lebih menarik dengan tema-tema yang lainnya pastinya. Dan tetap membahas tentang auditing ya. Jadi tetap stay tune. Terima kasih selalu menonton, dan tetap like, comment, share, subscribe. Thank you. Bye. Bye.